Septi Fauza Arjaba dan ini teman saya Naila Faikot Rosida. Di sini kami akan menerangkan tentang artikel yang berjudul Sadud Zari'ah. Oke, di sini saya sebagai penanya dan teman saya sebagai Pembahas. Oke, jadi sebelumnya di sini kita akan membahas tentang apa ya? Oke, di sini kami akan membahas tentang mata kuliah Usul Fikih yang bertema Sadud Zari'ah. Apa itu usul fikih? Usul fikih itu ilmu yang membahas tentang dasar-dasar atau kaidah dalam memahami hukum Islam. Dan fikih itu ilmu dalam Islam yang mempelajari hukum atau syariat berdasarkan sumber hukum Islam. A few moments later. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi pada presentasi minggu kemarin. Nah, materi saya itu tentang Sadud Zari'ah. Apa kamu tahu Sadud Zari'ah itu? Tidak, saya belum tahu. Oke, di sini saya akan membahas tentang Sadud Zari'ah. Sadud Zari'ah itu metode penetapan hukum Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dalam kondisi seperti itu para ahli fikih melakukan ijtihad, salah satunya dengan metode Sadud Zari'ah. Metode ini muncul sebagai solusi atas keterbatasan nas dalam menghadapi perkembangan zaman dan kasus-kasus baru. Nas itu teks ya. Secara etimologi, sadud berarti menutup atau menyumbat sesuatu yang cacat atau rusak. Sedangkan zari'ah berarti jalan atau sebab terjadinya sesuatu. Secara istilah, sadud az-zari'ah berarti menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang. Penerapan sadud az-zari'ah dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, sadud yang sepakat namun dilarang ulama. Contoh, jual beli senjata saat perang, menggali sumur di jalan umum, mencela berhala agama lain. Itu terdapat di Surat Al-An'am ayat 108. Kedua, yaitu sadud yang sepakat tidak dilarang. Contoh, menanam anggur meskipun ada kemungkinan dibuat khamr karena manfaatnya lebih besar. Ketiga, zari'ah yang diperdebatkan. Kadang menimbulkan mafsadah, kadang maslahat sehingga menjadi ranah ijtihad. Kemudian yaitu perspektif dan perbedaan pendapat ulama itu berbeda-beda. Perbedaan pendapat para ulama itu pertama dari mazhab Maliki dan Hambali. Mazhab kedua itu menganggap bahwa sumber hukum yang berdiri sendiri atau sadud zari'ah itu sumber yang berdiri sendiri. Kemudian yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu berspektif bahwa kadang menggunakan, kadang menolak juga tergantung kasus yang sedang terjadi. Kemudian yaitu mazhab Hanafi berspektif bahwa tidak tegas tapi sering menggunakan dalam praktek. Kemudian yaitu ada dalil-dalil Al-Quran seperti ayat yang dijadikan dasar yaitu tadi Al-An'am ayat 108. Larangan memaki sesembahan kaum musyrik agar tidak menjadi sebab mereka memaki Allah. Contoh tadi kan tidak boleh menyela berhala agama lain. Kedua yaitu An-Nur ayat 31, larangan wanita menghentakkan kaki agar tidak terdengar suara gelang kakinya yang bisa menimbulkan fitnah. Di zaman dahulu itu ada banyak para wanita yang memakai gelang kaki, entah itu untuk menari, entah untuk perhiasan di kehidupannya. Namun sekarang sudah banyak yang punah memakai seperti itu. Ketiga yaitu An-Nur di ayat 58, perintah meminta izin sebelum masuk kamar agar tidak menjadi jalan melihat aurat. Kan kadangkala di dalam kamar itu ada seseorang, kadang entah dia itu tidak berhijab untuk perempuan dan laki-laki itu memakai celana pendek dan tidak menutup auratnya gitu. Dan di situ kita harus mengetuk 3 kali dengan 3 jari itu. Kemudian yaitu Al-Baqarah ayat 104, larangan menggunakan kata ra'ina yang bisa disalahartikan dan menjadi ejekan. Kelima yaitu Al-Isra ayat 34, larangan mendekati harta anak yatim agar tidak
menjadi jalan memakannya secara batil. Jadi yaitu kita tidak boleh mendekati atau mengelola uang anak yatim yang tidak bagus gitu, contohnya mengelola tapi dia korupsi gitu loh. Dan ada dalil dan sunnah praktek sahabat di zaman dulu. Banyak fatwa sahabat yang melarang sesuatu sebagai langkah preventif. Contoh, larangan minum dari bejana emas dan perak agar tidak menjadi wasilah kemewahan berlebihan, agar tidak melebih-lebihkan sesuatu gitu loh. Contohnya kayak tidak sombong gitu. Kemudian yaitu ada dalil akli logika. Dalil akli itu menggunakan logika. Prinsipnya yaitu menutup pintu kejelekan untuk menjadi terjadinya kerusakan lebih besar. Dan di situ yaitu mencegah agar tidak menjadi sesuatu mudarat yang lebih besar. Jadi menghentikan sesuatu mudarat itu pada kita gitu. Nah, kesimpulannya dari penjelasan saya kali ini yaitu Saddud Dzari'ah adalah metode penting dalam ijtihad untuk menutup jalan yang bisa mengarah pada sesuatu yang dilarang dalam Islam. Mayoritas ulama menerimanya meski berbeda pendapat dalam intensitas dan aplikasinya. Prinsip utamanya adalah kehati-hatian dalam menetapkan hukum agar tidak menjadi mafsadah atau kerusakan yang lebih besar. Saddud Dzari'ah itu bersifat preventif, bukan larangan mutlak, namun harus diterapkan secara proporsional dan sesuai konteks zaman. Tidak semua wasilah harus ditutup, maslahat dan mafsadah harus dipertimbangkan. Jadi semua itu mengikuti zaman. Seperti tadi wanita itu tidak boleh menghentakkan kaki karena kan dia memakai itu perhiasan di kaki. Namun di zaman sekarang itu kan sudah tidak ada wanita menggunakan gelang kaki. Jadi mungkin larangan itu sudah berbeda pendapat. Jadi berarti mungkin sudah musnah gitu. Demikian penjelasan dari saya yang dapat kalian ambil pelajaran. Semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depannya. See you.